Assalamualaikum. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana proses membuat busur panah PVC dari awal sampai selesai. Jadi di sini peralatan pertama yang kita perlukan adalah teko air yang biasa yang sudah kita lubangi. Nanti di sini akan tempat mengalir uap panasnya menuju ke pipa kita. Jadi kita colok dulu. Kita colok. Kemudian kita tunggu dia sampai sampai mendidih. Nah, menunggu dia selesai, kita bisa membuat tali panahnya menggunakan pipa tali tukang, tali yang biasa digunakan tukang, tali nilon putih. Tali nilon putih ini kemudian kita jalin kita ambil sekitar 4 helai. 4 helai, kemudian kita buat panjangnya sekitar 3 kali panjang pipa. Sekitar 3 kali panjang pipa. Kemudian pipa ini, tali ini kita gunakan alat bantu berupa dinamo dan baterai. Dinamo kita kasih sedikit pengait di sini. Kita kaitkan pada ujung tali kita. Menunggu teko kita mendidih. Kita kait seperti ini. Kemudian kita putar ya. Kita putar seperti ini sampai talinya terlilit. Pokoknya sampai dia nggak bisa muter lagi dinamonya. Kita putar terus. Ini bisa kita lakukan ketika kita mulai men-setup peralatan kita membuat busur panah ya. Menunggu air mendidih kita bisa buat tali. Jadi waktu lebih efisien kita gunakan. Oke, ini sudah mulai tersendat-sendat dinamonya. Jika sudah tersendat seperti ini, kita lepaskan dia dari dinamo. Oke, ini tali kita. Di bagian tengah tali kita kasih sesuatu untuk memberatkan. Bisa kita gunakan dinamo tadi. Oke. Di bagian tengah sini kita kasih dia sesuatu untuk memberatkan. Oke. Oh, maaf, terlilit ya. Itu ya. Oke, jika sudah kita sangkutkan, kita ambil ujung yang satu lagi tadi. Ambil ujung tadi. Kemudian kita tegak di tempat yang agak tinggi. Tegak tempat tinggi dan ya. Kita biarkan dia menggulung dengan sendirinya. Oke, dan kita ikat ya. Simpul. Jadilah tali panah kita. Oke. Jadilah tali panah yang bisa kita gunakan untuk busur kita nanti. Tali cukup kuat. Oke, kita lihat. Oke, kita masih belum mendidih. Selanjutnya saya akan mengenalkan ini adalah satu bahan yang lain yang kita perlukan. Ini adalah jig atau cetakan untuk pipa kita. Bahannya kayu, kita buat
untuk kedua lem. Jadi kita di sini ada lem 1, lem 2. Panjang untuk lemnya ini panjang total sekitar 140, 130 sekian lah, 135. Lemnya sekitar panjangnya, oke, di tengah-tengah ini 10 cm. 10 cm. Ini tempat handle pegangannya nanti. Untuk yang lemnya itu sekitar berapa itu? 60-an lah. 60 cm. Kita buat set. Panjangnya di sini tingginya sekitar 3/4 inci. Semakin ke ujung semakin mengecil. Di sini paling sekitar setengah senti di sini saya buat ujungnya, supaya nanti lem kita mengecil semakin ke ujung. Ini akan kita gunakan untuk mempres pipa kita. Oke, kita siapkan pipa. Kita letaknya di sini. Dan selain itu kita juga membutuhkan ini klem. Klem ini bisa didapatkan di toko bangunan. Satu ini harganya 44.000. Ini kita perlukan untuk menjepit pipa kita nanti. Oke, sepertinya sudah mendidih. Ya bisa kita jadi ini kita menunggu setelah kita set air mendidih, nanti pipa uapnya akan mengalir ke pipa. Kita tunggu beberapa waktu sampai pipanya lunak. Untuk biaya, oke, untuk biaya. Untuk yang cetakan kayu ini, kalau bisa kita lobby tukang kayunya, biaya ya paling nggak sampai 50, nggak sampai 50.000. Kemudian teko bisa nggak sampai juga nih, paling 30-an lah, 30-an. Paling ini ya klem ini satunya 44.000. Kalau yang benang tukang, benang ini satu gulung besar ini 7.000 saya beli, 7.000. Jadi peralatan lain yang diperlukan paling gunting dan lain-lain lah, gergaji besi juga untuk membuat apanya nanti. Ini kita tunggu sebentar. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat, pipa kita sudah lunak. Sebetulnya ini tidak perlu kita tutup ya. Ini pipa kita sudah lunak. Kita tandai, jadi kita pegang. Jika dia sudah lunak, bisa kita press dengan klem ini. Press. Ini sudah satu sisi sudah kita jepit menggunakan klem, lalu sisi satu lagi kita jepit menggunakan klem. Oke. Pastikan dia lurus, pipa kita lurus. Pastikan dia lurus di sini. Kadang dia ketika kita jepit suka lari. Kita tekan klem, pastikan dia sudah di posisinya. Bisa kita gunakan tangan. Dan terjepitlah sudah.
Oke. Ini untuk handle bisa kita jepit juga supaya dia lebih kecil di pegangan handle-nya. Bisa gunakan yang ini krem yang lebih kecil di handle-nya. Oke. Jika sudah terjepit, uap sudah bisa kita lepas. Uap sudah bisa kita lepas. Kita tunggu hingga mendingin. Kita keluarkan airnya. Dia akan menyisakan air di dalam pipa. Kita tunggu hingga dia dingin. Kalau kita lepas dia ketika masih panas, nanti pipanya bisa menggelembung lagi. Kalau pipa menggelembung lagi, nanti ya sia-sia yang kita buat. Ini contoh untuk handle, saya pipihkan sedikit. Oke, mungkin sudah bisa kita lepas. Kita lepas saja. Oke, ini pipa kita. Pastikan kita luruskan dulu. Kadang dia agak bengkok di bagian tengah, bisa kita tekan-tekan. Mumpung dia masih hangat, jadi tidak begitu susah untuk di. Kemudian bisa kita bengkokkan seperti ini supaya dia melengkung. Oke, siaplah busur kita, tinggal kita gergaji di sini untuk biasanya tali kita buat tempat tali di sini. Untuk dihaluskan bisa menggunakan kikir. Semua bisa, bahan-bahan peralatan ini bisa dibeli di toko peralatan tukang. Peralatan bangunan yang besar mungkin ada juga. Kita buat tempat meletakkan tali di sini. Haluskan. Oke, sudah selesai. Tali kita tadi kita buat simpul ya, untuk kita sangkutkan di busur kita. Panjangnya sekitar ujung ke ujung kita kurangkan dengan segini. Jaraknya sekitar setelunjuk kita ini menuju tempat gantungan. Baru kita pasang talinya. Dan jadilah busur panah PVC. Ini busur panah kita.
Sekian, terima kasih.